ya mau gimana daripada kita kerja bakti buat Shopee gitu kan. Tantangannya itu dari regulasi itu bukan cuma butuh waktu tapi juga butuh apa ya ujung-ujungnya pasar itu tuh bakal punya kategorinya sendiri-sendiri gitu karena sekarang perilakunya online kuat gitu. Jadi ya online tetap bakal bertahan karena dari awal itu kita punya margin itu nggak setebal kita nggak punya spare margin yang cukup besar. Kalau misalnya dipotong biaya admin, dipotong biaya segala macam itu kita nggak punya spare yang cukup besar. Secara naluri manusia kan nggak suka apa yang punya dia diambil gitu kan. Kayak tadinya kita dapat air gratis gitu, tiba-tiba diambil gitu kan nggak. Ya itu naluri juga ada di situ kan. Makin tahun ya take rate-nya bakal makin gede sih. Ya kalau kita lihat ke luar misalnya kayak kita nyontek Amazon, dia itu sampai di titik 20% kalau nggak salah. Jadi masih ada berapa tahun lagi itu bakal naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kopaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan, menggali inspirasi. Hari ini spesial kita akan ngomongin mengenai marketplace karena di belakangan beberapa minggu terakhir itu ada satu kebijakan dari pemerintah yang membuat beberapa pelaku di bidang industri marketplace itu cukup teriak gitu. Nah, di sini udah ada sahabat saya, ini Alan. Dia adalah pelaku perdagangan di marketplace sejak dari tahun berapa tuh? 2020. Mungkin boleh dikenalin dikit? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan. Saya udah mulai main di marketplace itu dari 2020 sampai sekarang. Jadi hitungannya sekitar 5 tahun. Oke, makasih Alan udah mempersempatkan waktunya main ke sini dan hadir di channel Kopaspirasi. Saya tuh pengen mengupas apa yang dirasakan oleh pelaku di perdagangan marketplace ini dari kebijakan itu, dari point of view penggunanya langsung gitu ya. Tapi sebelum ke sana, pengen tahu dulu dari awal ceritanya nih Alan. 2020, kenapa memilih untuk jualan di marketplace? Itu ceritanya gimana? Jadi waktu itu kan saya baru pulang kuliah. Jadi pas nyampe Jakarta kan waktu itu kondisinya lagi lockdown. PSBB. Iya, PPKM. Iya, itulah kan namanya. Nah, jadi waktu nyampe di sini saya kan memang udah niat nih mau usaha dari awal gitu. Tapi nggak tahu nih mau dagang apa gitu kan. Dan kondisinya ini lagi COVID itu gimana caranya gitu kan. Nah, waktu itu saya yang nggak ada alternatif lain selain itu. Nah, karena saya juga baru di sini, nggak tahu apa namanya, nggak tahu medan lah ya, apa ya istilahnya, nggak tahu lokasi, belum tahu area. Yang paling gampang, yang paling mudah diakses, yang paling murah, yang paling menjangkau banyak hal ya marketplace kan. Apalagi waktu itu lagi zamannya marketplace kan booming ya waktu masih COVID gitu. Ya udah saya mulainya dari situ aja, nggak ada pertimbangan yang gimana-gimana, nggak ada pilihan yang gimana-gimana. Ya udah, ya ini yang saya tahu, ya udah saya mulai langsung. Oke, jadi ngelihat ada peluang di situ ya dan jangkauannya bisa lebih banyak dibandingkan jualan di tempat offline. Jadi milih ke marketplace gitu. Waktu itu produk fokusnya ke arah mana nih, Bang? Dari awal sampai sekarang sih masih sama. Ya, saya itu mainnya di kesehatan. Nah, khusus lebih spesifiknya itu produk yang konsumsi. Jadi kan kesehatan itu sangat luas ya. Nah, ada jasa, ada alat-alat kesehatan. Nah, tapi saya lebih fokus ke yang konsumsi yang kayak multivitamin, misalnya kayak suplemen gitu. Herbal gitu ya. Iya. Oke. Nah, dari tahun 2020 udah 5 tahun nih. Gimana pergolakan di marketplace sampai saat ini? Ini kan termasuk satu-satunya revenue stream ya, kalau nggak salah ya di Alan ya. Nggak ada pemasukan keluarga lain di bidang lain, cuma di jualan di marketplace. Nah, dari 2020 sampai 2025 tuh progresnya gimana? Bagus gak? Sebenarnya kalau dilihat-lihat itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau misalnya tahun 2020 itu kan pengguna
e-commerce itu belum semasif sekarang. Ya waktu itu tetap udah masif ya, tapi jauh lebih masif tahun ini gitu. Kalau dari segi apa ya, penggunaan orang terhadap marketplace itu sekarang jauh lebih banyak. Walaupun sisi lainnya ya platform kan juga pengen Untung ya. Dia juga cari duit. Jadi kan lama-lama take rate itu apa ya? Fee admin ya. Fee adminnya itu ya lama-lama pelan-pelan ya naik kan. Nah, itu konsekuensi untuk sekarang. Tapi kalau dari jumlah traffic itu juga naik jauh lebih banyak dibanding tahun dulu. Traffic dari pembelinya juga naik ya. Oke, kalau dari 2020 sampai 2025 itu fee kenaikannya udah berapa jauh tuh perbedaannya kira-kira? Jauh banget. Dulu awal-awal itu 2020 itu berapa ya? Mungkin total fee aja tuh kalau nggak salah ya di bawah 5% lah dulu. Di bawah 5%? Mungkin 4%. Itu tanpa pakai iklan ya? Cuman fee-nya aja? Beda, iklan sama fee itu beda kan. Nah, 2020 kalau nggak salah nih ya itu 4% atau 5%. Kalau sekarang udah di atas 10, ada yang udah 15. Tergantung produk kan ya? Tergantung kategori produk ya. Kalau yang mall kan juga lebih mahal, ada fee tambahan lagi. Oh ya, kalau Alan sendiri berarti sekarang statusnya di marketplace mall atau official atau gimana? Belum nyampe karena masih sebagai distributor dan reseller produk lain. Jadi kalau misalnya untuk naik ke mall itu, kalau perhitungan saya gitu, itu belum masuk lah. Oke, itu menarik nih. Nah, beberapa bulan terakhir nih, beberapa minggu kan ada kebijakan dari pemerintah nih. Ini kan kebijakan di luar platform. Kalau kebijakan dari dalam platformnya tadi kan udah berasa nih, tadinya dari 5% mungkin sampai 10-15%. Sekarang ada lagi kebijakan di pajak ya, kalau nggak salah ya, di 0,5%. Itu dari sepemahaman Alan itu kayak gimana kebijakan tersebut? Kalau ini saya sebenarnya belum terlalu meneliti jauh ya, itu efeknya gimana, cara penerapannya gimana. Terus ini apakah sama kayak PPh final UMKM yang sebelumnya? Kalau misalnya sama ya berarti nggak ngaruh ya? Iya nggak ngaruh karena yang tadinya kita lapor manual sekarang udah langsung dikutip di awal ya. Iya. Dipotong di awal ya, berarti ya sama aja gitu. Tapi kalau misalnya ini beda lagi jadi double, nah itu beda cerita kan. Iya betul. Dari marketplace-nya udah dipotong pajak. Terus nanti dari laporan keuangan juga dipotong, jadi double gitu. Jadi double. Cuman belum tahu ya, ini kan diterapkannya dari kapan ya? Kalau nggak salah itu sekarang sih belum sih. Baru ketahuannya nanti pada saat bulan apa? Mungkin penarikan gitu atau gimana sih? Nah itu juga kemarin itu kan sempat heboh, terus tahu-tahu udah hilang lagi kan. Nah yang udah pasti itu tuh kenaikan biaya perpesanan dari platform. Jadi dari platform pasti naik. Ya karena apa namanya, yang dari pemerintah ini kan kayak tarik ulur belum pasti nih gitu. Sementara yang dari platform nih udah pasti nih yang 1.250. Nah orang masih fokus di situ tuh gitu. Oh 1.250 itu fix, bukan persentase dari harga barang ya? Bukan. Jadi tiap order, tiap satu invoice ada tambahan 1.250 per invoice, bukan per item tapi per invoice ya. Iya. Itu yang lagi lagi difokuskan sama beberapa teman di marketplace ya. Nah jadi gini juga, jadi semenjak TikTok bergabung dengan Tokopedia ini, itu kan pasarnya itu cenderung oligopoli ya. Kalau kita balik ke teori ekonomi kan pemain besarnya tinggal 2, si TikTok sama Shopee. Nah ketika udah sedikit pemain ini itu kan naluri untuk saya nggak mau nyebut secara resmi kartel ya, tapi saya kayak Yamaha Honda lah gitu kan. Kalau satu naik ya udah Lion. Ya kalau satunya naik ya satunya pasti naik juga dong gitu, karena orang nggak ada pilihan lain gitu. Nah itu sih yang apa tadi, yang efek yang sekarang. Jadi marketplace tuh udah nggak terlalu mikirin kalau dia naikin biaya admin, pedagang-pedagang pada lari karena memang dua-duanya udah bakalan naikin gitu. Pemain besarnya cuma 2 ya, kalau nggak si A si B gitu. Kalau gue naikin 1.250 doang ya
ya sama-sama naik ya orang mau kemana lagi gitu. Oh, iya. Berarti ada pengaruh di struktur harga barang ya dari. Iya jelas. Berarti sekarang udah naikin harga barang itu strateginya gimana? Iya sebenarnya itu dilematis sih. Soalnya kan kita jualin produk orang. Jadi yang jual produk si misalnya anggaplah jual Lifebuoy misalnya. Yang jual Lifebuoy ini kan bukan cuma kita doang, ada ribuan, ada puluhan orang lain yang jual. Ya dilemanya di situ, kalau kita naikin harga sementara orang yang lain nggak naikin harga, Iya, orang pindah ya. ya orang pindah. Tapi kalau kita nggak naikin ya kita Mati. kerja bakti buat Shopee. Iya, dilema. Iya. Tapi berarti Tapi tetap naikin. Endingnya saya tetap naikin ya kayak ya mau gimana daripada kita kerja bakti buat Shopee gitu kan. Ya udah Iya. mau nggak mau lah. nah, kalau di marketplace itu kan tidak ada terlihat kayak service dan gimana. Mungkin kayak gini nih, kalau misalnya kita belanja bandingin di toko fisik, toko A atau toko B, kita bisa masih nih, yang satu ini lebih ramah, yang satu melayani lebih baik, menjelaskan produknya lebih baik gitu. Sehingga walaupun mungkin beda 1.000-2.000 atau mungkin beda nggak jauh lah, tetap beli di yang layanannya baik nih. Kalau di marketplace tuh kita bisa menerapkan itu nggak sih? Ya kalau kita lihat dari experience ya nggak jauh beda. Ya paling nanti dari admin terus dia ada ngasih tambahan bonus atau misalnya voucher dalam Paket ya, ada paket. dalam paketnya itu Terus pengemasannya juga ya yang- pengemasan segala macam. Terus misalnya kayak apa lagi ya? Kemasan dia mungkin misalnya lebih aman atau apa gitu. Itu hal-hal ya dasar sih sebenarnya. Tapi itu yang paling experience-nya yang paling apa ya? Yang paling sangat mudah dirasakan gitu. Kalau yang kayak pelayanan itu mungkin dari chat kali ya. Ya. Makanya saya juga penasaran kalau di online kayak gitu tuh gimana sih cara kita menerapkan service excellent kan? Kalau customer itu kan pasti akan kembali kalau dia merasa nyaman dan merasa service itu di luar ekspektasi kan. Nah itu tadi yang diterapkan yang kayak ngasih voucher itu kan di luar ekspektasi customer. Itu mungkin bisa jadi solusi ya, walaupun kita naikin harga customer tetap balik mungkin dari situ. Ya bisa juga. Atau misalnya ya basicnya orang kan kalau misalnya dia udah langganan kan agak berat untuk pindah kan. Itu kecuali memang ada hal yang memaksa dia buat pindah gitu kan. Kalau misalnya cuma dia udah pernah beli di kita misalnya terus dia puas gitu kan. Insya Allah balik lah ya. Iya insya Allah balik. Kalau misalnya nggak ada yang fatal banget gitu kan. Oke. Terutama juga produknya Alan ini yang tadi dikonsumsi ya. Iya. Yang mana juga punya masa habis yang pasti nanti dia akan kayaknya beli lagi. Iya. Nah, kalau dari ini nih melihat persaingan tadi udah semakin banyak orang yang masuk di marketplace berjualan, terus tadi udah cuma tinggal 2 platform yang gede nih yang mereka bisa dibilang hampir dikata kayak semena-mena lah ya. Apa strategi dari Alan sendiri nih khususnya untuk ke depan nih, mungkin mau coba bikin toko offline kah atau mungkin tadi kan masih jualan sendiri, jual produk orang atau mau bikin jual sendiri seperti apa? Ya kalau dari saya sendiri sih kalau untuk bertahan di platform itu nggak ada cara lain sih. Kalau menurut pandangan pribadi ya nggak ada cara lain kecuali memperbesar margin. Caranya ya nggak ada cara lain juga selain bikin brand sendiri. Karena kalau pakai apa namanya distributor kita pakai produk orang pasti ada limitnya. Betul. Yang tadi ya kalau terlalu tinggi kita naikin juga yang lain jualnya lebih murah gitu ya. Iya. Ya itu kalau tetap gamenya tetap masih mau di marketplace, menurut saya pribadi ya harus bikin brand sendiri gitu. Berarti dari sisi Alan sendiri masih akan tetap di marketplace tapi nanti berencana bikin produk sendiri. Iya, ya sejauh ini sih marketplace sih belum tergantikan. Nah, kalau untuk yang existing sekarang, maksudnya untuk yang sekarang kan udah jadi toko nih, jadi toko bukan brand ya, jadi toko sendiri. Nah itu ya ada niatan untuk masuk ke offline nantinya. Yang distributor ini atau? Iya betul. Nah kalau yang udah sekarang ini ya sama kayak inilah ya apa namanya kayak Indomaret, kayak Alfamart, kayak apalagi Dandan kayak Tapi gitu. khusus tadi produk kesehatan yang dikonsumsi ya. Iya kayak gitu.
Berarti bikin produk sendiri nih sekarang. Iya, alhamdulillah lagi ongoing lah, lagi Mau bisa di-spill atau tunggu nanti? tunggu nanti lah, Tunggu takut nanti. nggak jadi. Kita doakan jadi ya teman-teman, amin amin. Karena Iya. ini udah delay panjang banget kan. Kalau nanti nggak jadi kan, sayang banget. Nah itu menarik tuh delay. Mungkin ada teman-teman yang berencana juga punya brand sendiri. Bisa diceritain nggak kesulitannya? Kita nggak usah keluarin dulu brandnya atau apa produknya. Mungkin cerita kesulitan aja nih buat sharing teman-teman. Kalau yang sekarang saya kerjain itu kan saya fokusnya di ini ya, yang perlu BPOM makanan ya. Oh kategorinya masih sama tadi ya? Iya masih apa namanya bikin brand sendiri tapi masih sejalan dengan isi toko sekarang. Iya betul. Bisa Nah, dibilang kayak kesehatan yang dikonsumsi tadi ya. Okay. Ya pertama itu apa ya, tantangannya itu dari regulasi. Regulasi itu bukan cuma butuh waktu, tapi juga butuh apa ya, ketelitian. Karena kalau misalnya salah submit, harus submit ulang, itu waktunya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa panjang. Nah itu dari segi regulasi. Terus dari segi produknya sendiri itu juga ini sih, udah perlu riset yang ini juga berulang. Risetnya itu bukan cuma produknya ini kira-kira bakal diterima atau enggak, tapi kayak riset vendornya. Karena saya mau maklon kan. Nah kalau maklon itu kan ada banyak pilihan pabrik nih yang kita mau masukin nih gitu. Itu pabriknya kan punya ininya sendiri, MOQ-nya sendiri, standarnya sendiri, segala macamnya sendiri, beda-beda. Nah itu perlu juga. Nah terus apa lagi ya? Detail-detail kecil itu sangat penting. Misalnya kayak untuk packaging, misalnya harus ada tulisan ini. Ya betul-betul. Ya komponen ini nggak boleh hilang misalnya. Ya kayak gitu. Terus ada ukuran fontnya biar bisa kebaca gimana gitu. Detail kecil. Jadi harus masuk dari hal yang agak makro dari sisi regulasi sampai hal-hal yang kecil mikro gitu. Kecil. Ya. Belum juga berarti kan dikonsumsi wajib halal juga tuh ya. Wajib Halal. Berarti bisa cerita gini udah melakukan ini. Mungkin bisa cerita udah berapa lama ini dikerjain? Untuk satu produk ini aja tuh sebenarnya ini produknya kalau teman-teman tahu itu kan BPOM yang makanan itu ada MD sama MD ini makanan biasa yang nggak perlu klaim. Kalau yang perlu klaim itu kan yang suplemen ya? Suplemen itu perizinannya kan SD. Sebenarnya yang MD ini cenderung lebih cepat dari perizinan. Tapi karena ini project pertama saya, jadi kayak banyak salah di sana. Masih ngeraba lah ya? Iya, masih ngeraba-raba, harus tanya sini, tanya situ. Nah itu aja tuh udah makan waktunya tuh jauh lebih dari estimasi dasarnya. Kalau untuk perizinan aja tuh mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan. Tapi ini karena saya banyak kebentur sana sini itu jadi udah molor, jadi delay 9 bulanan lah. Tapi tadi kan maklon ya Alan ya, bukannya itu dibantu sama pabrik? Ya kalau misalnya untuk perizinan izin edar, BPOM sama halal itu emang dari pabrik. Tapi kan perizinannya ada lain, misal kayak izin legalitas kita. Terus dia kan nggak menerima perorangan. Ya betul. Jadi harus ada legal, apakah itu CV, PT perorangan atau PT biasa gitu kan. Iya, problemnya juga kalau satu ini mandek, yang lain belum bisa jalan ya. Harus nunggu ini dulu. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, tapi berarti sampai saat ini kan Alan masih pengen bertarung di marketplace nih, dan tadi cita-citanya pengen punya produk sendiri yang dipasarkan. Berarti kan marketplace ini bagi Alan menurut point of view atau sudut pandang Alan masih sangat powerful nih. Powerfulnya itu di bidang apa nih? Mungkin teman-teman yang mau masuk marketplace, baru mau masuk saat ini juga ngerasa kayak mungkin pertarungan udah terlalu berat, orang udah terlalu rame. Tapi kan Alan masih mau masuk nih dengan brand baru. Kenapa tuh kira-kira? Poin positifnya yang menurut Alan masih bisa kita dapetin di marketplace. Sebenarnya optimisnya itu bukan karena ngaca dari luar juga sih, kayak di luar kan ada Amazon, ada Alibaba, ada
166 atau berapa gitu ya. 188 apa sih? Gak tahu lah, yang Cina-Cina itu ya. Cina itu. Nah mereka kan sampai sekarang itu udah dari ya, kayak Amazon kan dari tahun 94 sampai sekarang kan mereka masih eksis gitu. Ya ujung-ujungnya pasar itu tuh bakal punya kategorinya sendiri-sendiri gitu. Karena sekarang perilakunya online kuat gitu. Jadi ya online tetap bakal bertahan selagi booming digital ini menurut saya ya. Selama masih ada internet lah ya. Iya gitu. Bakal ada aja orang yang malas pergi keluar ke toko segala macam gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari segi bisnis ya, wajar sebenarnya platform tuh pengen ambil untung kan. Iya. Itu sangat wajar sekali karena mereka juga ada biaya server, karyawan dan segala macam. Protes yang dilakukan sama teman-teman penjual dan teman-teman pembeli itu sebenarnya menurut Alan sendiri ada efek nggak sih dari bakar-bakarnya uang mereka di sebelumnya? Karena kan waktu beberapa tahun terakhir tuh sempet masif banget kan bakar uang, semuanya dikasih gratis, ongkir gratis, potongan diskon. Terus pedagang pernah dapat subsidi nggak sih dari marketplace yang model-model gitu kan? Jadi kan itu yang membentuk mentalnya pedagang tuh, udah biasa nyaman di sini, cuman potongannya sekian. Terus juga mental pembeli biasanya juga dapat gratisan. Sekarang jadi berasa berat gitu. Ngaruh nggak sih? Kira-kira menurut Alan tuh? Jadi gimana ya? Mungkin karena profil orang yang main di marketplace itu banyakan UMKM ya. Dan bukan produk sendiri, banyak kan tuh pedagang kan, yang dari offline pindah ke online gitu kan. Jadi itu sangat berasa sekali gitu, karena dari awal itu kita punya margin itu nggak setebal kita nggak punya spare margin yang cukup besar. Kalau misalnya dipotong biaya admin, dipotong biaya segala macam itu kita nggak punya spare yang cukup besar. Tapi sejauh ini untuk brand-brand itu tuh ya tetap aja masuk gitu. Berarti kan mereka juga udah memperhitungkan dari awal gitu. Kalau yang pedagang-pedagang ini kan, iya berarti kan itu ya tadi ya, mereka terbiasa dengan subsidi yang itu tadi, mereka memperhitungkan cuman margin segini tuh udah cukup nih. Pada saat subsidi dicabut dan marketplace butuh untuk profit, mereka yang kelabakan gitu ya. Iya ya begitu. Ya itu salah satu faktor lah ya. Kan faktornya misalnya ada banyak lagi ya, secara secara naluri manusia kan nggak suka apa yang punya dia diambil gitu kan. Iya, kayak tadinya kita dapat air gratis gitu, tiba-tiba diambil gitu kan, nggak, ya itu naluri juga ada di situ kan. Selain yang tadi kita nggak persiapkan secara gross marginnya cukup lebar gitu ya, naluri kita emang nggak suka apa yang udah kita punya diambil gitu kan. Oke, menarik ya marketplace ini ya. Mungkin teman-teman yang biasa main di marketplace ada yang mau ditambahin, bisa ditambahin di kolom komentar ya. Mungkin cukup segitu Alan, ada yang mau ditambahin mungkin dari sharing ini? Apa ya? Atau mau spill tokonya boleh, biar siapa tahu ada yang lihat mau beli gitu. Jangan. Jangan, dia lebih tertutup untuk tokonya. Iya. Takut orang pajak. Aneh ya. Aneh, padahal harusnya kalau pedagang pengen jualan laku gitu kan, malah tutup. Ya itu boleh tahu kenapa Lan? Nggak tahu. Apa emang nggak mau disampaikan juga nggak apa-apa, cuman saya penasaran. Nggak tahu ya, itu kayaknya di online tuh profil yang pedagangnya banyak yang begitu. Kayaknya bukan saya doang yang begitu. Iya, banyak yang saya lihat ya. Iya, yang kayak dia kayak nggak mau nunjukin apa punya dia gitu. Kayak banyak yang kayak gitu, tapi nggak tahu. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi nanti kalau misalnya jadi punya produk sendiri itu akan ya wajib. Wah, nggak mau kan? Ya, wajib. Nggak mau kan? Gitu. Wajib mempresentasikan lah gitu. Ya. Ya mungkin ada closing statement, Alan, buat teman-teman yang main di marketplace ataupun yang baru mau mulai main. Apa yang perlu diperhatikan mungkin? Ya kalau mau main di marketplace sih, menurut saya ya, makin tahun ya take rate-nya bakal makin gede sih. Take rate itu tadi potongan admin ya. Ya kalau kita lihat ke luar, misalnya kayak kita nyontek Amazon, kalau nggak salah nih ya, nanti bisa di cross check coba. Dia itu sampai di titik 20% kalau nggak salah.
Jadi masih ada berapa tahun lagi itu bakal naik lagi. Ya. Tapi kalau 20% sebenarnya di marketplace makanan udah tuh ya. Ya. GoFood, ShopeeFood itu udah segituan kan. Jadi mau nggak mau nih kita harus persiapkan sampai 20% ini gimana gitu. Ya itu kayak masalah waktu aja sih bakal sampai ke sana gitu. Jadi kalau yang sekarang ya kan banyak nih yang di marketplace itu main volume ya. Maksudnya dia cuan tipis tapi banyak gitu. Ya hati-hati aja gitu kan. Kayak jangan sampai kita bersedekah kepada Shopee. Sedekah doang ya. Sedekah doang. Karena gini, untuk pedagang itu sekarang banyak yang biaya admin sama ads-nya aja tuh gedean buat Shopee-nya dibanding. Oh iya itu iya benar, ada teman yang pernah cerita gitu juga. Iya. Jadi ads kalau udah digabungin sama apa namanya fee dan segala macam itu lebih gedean dapatnya si Shopee daripada gross profit kita. Ya, tapi kita kerja bakti buat Shopee. Nah, ya itu ya, jangan sampai kecewa. Harus cost structure-nya benar-benar harus diperhitungkan ya. Gitu. Ya udah kalau gitu, makasih banyak Alan sharing-sharingnya hari ini luar biasa sekali. Buat teman-teman di marketplace, ada saran mungkin tambahan bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya izin pamit. Terima kasih Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.